Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Asep Budi Casmana SPD MA dan Ibu Dwi Afrimeti HMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Perkenalkan, saya Rodiana dengan NIM 14016200006 dari PPKNB akan memaparkan materi mengenai merek. Yang pertama kali saya bahas mengenai merek yaitu pengertiannya. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UUM, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Sedangkan menurut Kotler tahun 2012, merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Yang kedua yaitu pengertian mengenai hak atas merek. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar di dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lalu selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan merek. Peraturan perundang-undangan mengenai merek di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, dimulai pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selanjutnya disesuaikan dengan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang berlaku saat ini di Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan tentang merek ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau biasa disebut UUM atau Undang-Undang Merek. Contoh dari merek sendiri yaitu ada Ayam Geprek Bensu yang sempat konflik atau bersengketa dengan Ayam Geprek Bensu milik Ruben Onsu, baik dari nama perusahaannya atau tempat makan cepat saji, produk makanannya atau menu-menu makanannya yang sama, dan packagingnya yang digunakan pun menggunakan simbol yang sama yaitu ayam. Tetapi pada konflik ini dimenangkan oleh Ayam Geprek Bensu karena Ayam Geprek Bensu telah melaporkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan Geprek Bensu terlambat mendaftarkannya. Lalu mengenai pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Perlindungan merek sangat penting. Mengapa? Karena sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau bagi pemilik merek dan sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya penipuan, penurunan kualitas barang. Terdapat beberapa prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek, yaitu yang pertama, prinsip first to file. Jadi ini prinsip pendaftar pertama. Jadi semisal ada pendaftar yang mendaftarkannya dengan merek yang sama, itu akan diberlakukan first to file. Jadi yang pertama yang mendaftarkan. Lalu yang kedua, merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan. Yang ketiga, prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Prinsip yang keempat, perlindungan merek dapat diperpanjang. Yang kelima, prinsip konstitutif, hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek. Lalu yang keenam yaitu prinsip delik aduan.
Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini masih menjadi perdebatan oleh beberapa pengusaha. Banyak dari pengusaha mereka mengharapkan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan undang-undang merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat. Pada perubahan undang-undang merek yang terbaru masih menggunakan prinsip delik aduan. Lalu pembagian merek menurut undang-undang merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Lalu apa itu merek dagang dan merek jasa? Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya seperti KFC, Yamaha, Tupperware, dan lain-lain. Lalu merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya seperti BRI, AKAS, atau jasa transportasi. Merek yang tidak dapat didaftarkan itu diatur pada UUM pasal 20, yaitu yang pertama dalam pasal 20 UUM yaitu permohonan merek disertai dengan iktikat tidak baik. Yang kedua, merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa sejenis. Yang ketiga, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, moralitas agama, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Yang keempat, merek tidak memiliki daya pembeda. Yang kelima, merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum seperti lambang S seperti untuk stop. Lalu yang keenam, merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketujuh, merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya, permohonan yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut satu, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftarkan. Yang keempat, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang kelima, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional ataupun lembaga internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, beriktikat baik. Permohonan yang harus ditolak tersebut diatur oleh pasal 21 Undang-Undang Merek. Upaya-upaya hukum dalam penyelesaian hak merek itu ada 3. Yang pertama itu gugatan perdata. Gugatan perdata diatur dalam mekanisme ini diatur di dalam pasal 83 Undang-Undang Merek. Yang kedua, tuntutan pidana, dan ketentuan ini diatur pada pasal 100, 101, 102, 103 Undang-Undang Merek. Dan yang terakhir ini penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan nomor 3 ini diatur pada pasal 93 Undang-Undang Merek. Sekian pemaparan materi tentang merek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
out of 10. I should fuck her in a Benz.